Abu Nawas sudah terlalu sering mengerjain banyak orang, tapi kali ini dialah yang sedang apes tertimpa kerugian besar. Ada sebuah kisah lucu dan ngakak ketika Abu Nawas ditipu oleh para pencuri. Di samping itu Abu Nawas juga mendapat semprotan amarah kemarahan istrinya. Namun ide Abu Nawas selalu ada aja yang manjur. Dia tak kenal peduli pasti membalasnya dengan cara yang unik dan lucu sehingga membuat kapok si tukang maling-maling jahat itu. Pada suatu hari, Abu Nawas hendak menjual keledainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Atas bujukan sang istri, Abu Nawas lalu berangkat pergi ke pasar dengan membawa keledainya. Di tengah perjalanan tiba-tiba muncullah 4 orang asing yang nampaknya aneh. Ternyata mereka adalah pencuri penipu yang bermaksud hendak menipu meyakinkan Abu Nawas bahwa ternak yang dibawanya adalah kambing bukan keledai. Komplotan orang itu lalu mengatur strategi untuk mengelabuhi Abu Nawas. Kemudian datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hai kau, apakah kamu mau menjual kambingmu itu?" "Iya, aku hendak menjual ternakku." "Tapi ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Loh, kalau bukan kambing, itu hewan apa?" tanya pencuri. "Ternakku ini keledai," Abu Nawas membalas. "Kalau kau anggap itu keledai, coba saja sana jual ke pasar, dan tanyakan sendiri harganya ke penjual," seru penipu pertama sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ocehan orang itu. Abu Nawas lalu menaiki keledainya dan meneruskan perjalanannya lagi. Kemudian datanglah penipu kedua dan berkata, "Hai tuan, kenapa kau menunggangi kambing?" "Hadeh, ini keledai bukan kambing. Coba lihat aja," jawab Abu Nawas. "Kalau itu keledai, mana mungkinnya aku tanya-tanya kepadamu." Dasar orang stres," seru si pencuri. "Begini, kalau ini kambing mana mungkin aku menungganginya," kata Abu Nawas. "Kalau kau tak yakin, coba tanyakan saja sana kepada orang-orang di pasar," jawab si penipu. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh. Dia lalu tetap melanjutkan perjalanannya ke pasar. Kemudian datanglah penipu ketiga dan berkata, "Hai kau, mau dibawa kemana kambingmu itu?" Abu Nawas mulai berpikir-pikir, apa iya ya yang dibawanya adalah kambing? Pasalnya sudah 3 kali ada orang yang ngomong kalau yang dibawanya kambing, bukan keledai. Penipu ketiga lalu memanfaatkan keraguan Abu Nawas dengan meyakinkan mengecohnya bahwa ternaknya itu aslinya adalah kambing bukan lainnya. Penipu ketiga lalu berlalu, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Kemudian datanglah penipu keempat dan berkata, "Hai tuan, bagus banget kambingmu itu. Kalau boleh mau aku beli?" "Apa kamu yakin kalau ini kambing?" tanya Abu Nawas dengan keraguan. "Ya, itu kambing." "Sini aku beli 5 dirham saja," tawar si penipu. Dengar berbagai pertimbangan keyakinan, akhirnya Abu Nawas menyetujui harga itu dan menjual ternaknya itu dengan harga 5 dirham saja. Setelah itu pulanglah Abu Nawas ke rumah. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas lalu menjadi bulan-bulanan istrinya. Abu Nawas dibentak dan diomeli sang istri karena maunya dibodohi dan ditipu. Sang istri marah karena keledainya dijual cuma 5 dirham saja. Jelas ini kebangetan murahnya dan sangat merugikan. Padahal seharusnya harga keledai lebih mahal, yaitu bisa sampai 50 dirham. Lah ini kok cuman 5 dirham, disamakan kayak kambing saja. Ketimbang Abu Nawas stres diomel-omeli sang istri, dia lalu memilih pergi menuju sebuah hutan untuk mencari kayu. Dia lalu merubah dan menjadikan kayu itu menjadi tongkat ajaib penghasil uang. Abu Nawas lalu merubah dirinya menjadi orang sakti mandraguna. Kabar kesaktian Abu Nawas tersebar luas di masyarakat.
Orang-orang banyak yang membicarakan kesaktian tongkat yang dimiliki Abu Nawas. Informasi ini lalu menyebar luas hingga sampai kepada para pencuri dan penipu. Orang-orang jahat itu ingin sekali memiliki tongkat ajaib itu. Para pencuri lalu mengadakan survei. Ternyata benar mereka melihat kesaktian tongkat Abu Nawas. Ketika itu Abu Nawas mengacungkan tongkat saktinya ke arah toko-toko warung, kemudian membeli barang tanpa membayarnya. Hal gaib inilah yang membuat para pencuri tertarik ingin membeli tongkat itu. Mulanya Abu Nawas enggan menjual tongkat ajaibnya karena jual mahal. Si pencuri lalu menawar dengan harga tinggi yaitu 100 dirham. Akhirnya Abu Nawas menyetujuinya dan memberikan tongkat itu kepada komplotan yang pernah menipunya itu. Komplotan pencuri sangat bangga karena telah berhasil memiliki tongkat sakti. Mereka lalu mempraktikkan tongkat itu di sebuah warung makan. Setelah makan, si pencuri mengacungkan tongkat sakti itu kepada si penjual. Sontak saja hal ini membuat penjual marah. Apa-apaan kalian ini, mengacung-acungkan tongkat segala. Haha, bukankah sebelumnya Abu Nawas melakukan acungan tongkat yang bisa beli tanpa membayarnya, protes si maling. Si penjual lalu menjelaskan bahwa Abu Nawas sudah membayarnya terlebih dahulu dengan metode menitipkan uang-uang sebelum dia makan. Mendengar jawab itu, para pencuri kaget, waduh sialan, ternyata kita sudah ditipu Abu Nawas. Bukannya untuk menipu malah bokek rugi besar seperti ini. Nah itulah kisah kecerdikan Abu Nawas ketika ditipu dan menipu para komplotan pencuri dan penipu.